Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pertemuan 4 persamaan dasar akuntansi dari mapel dasar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Pembagian akuntansi. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern atau organisasi atau manajemen. Jadi akuntansi manajemen adalah menghasilkan laporan keuangan yang diperuntukkan oleh pihak perusahaan tersebut. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern sebagai investor, kreditor, dan Bapepam. Akuntansi keuangan ini bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan bagi si pemilik perusahaan ataupun investor yang akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut, ataupun kreditor yang ingin mengkreditkan dananya kepada perusahaan tersebut. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada masyarakat melalui lembaga legislatif untuk kepentingan pihak yang terkait. Akuntansi pemerintah ini tugasnya untuk melaporkan tanggung jawab pelaksanaan APBD atau APBN. Ya, contoh ringannya adalah untuk laporan pajak untuk perusahaan, contohnya gitu, yang berkaitan dengan pemerintah gitulah. Slide berikutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini harus dilakukan secara urut dan teratur ya, tidak boleh bukti transaksi terus langsung ke neraca saldo, jadi ya bagus gitu, harus dilakukan secara urut dan wajib untuk dilaksanakan secara urut dari mulai bukti transaksi. Jadi contohnya perusahaan membeli sebuah perlengkapan senilai bla 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 dan harus menyertakan bukti transaksinya untuk kemudian dilakukan proses jurnal. Nah, sehabis jurnal kemudian masuk ke buku besar. Setelah buku besar yaitu neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, jurnal terakhir yaitu jurnal penutup, terus laporan keuangan. Laporan keuangan tadi ya, ada beberapa laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik. Slide selanjutnya, konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Ini adalah contoh perusahaan yang terpisah dari transaksi pertama ya. Konsep entitas di sebelah kiri ini Eliza, sebelah kanan ya salon Eliza. Jadi antara Eliza adalah pemilik dari salon Eliza ya. Eliza menyetorkan dananya sebesar 10 juta ini.
menyetorkan dananya senilai 10 juta. Jurnalnya adalah harta bertambah 10 juta dan kepentingan pemilik atau perusahaan bertambah 10 juta. Slide berikutnya. Tadi harta Elisa 10 juta ya. Kini mendapatkan dari kreditor memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada salon Elisa senilai 1 juta. Jadi harta Elisa 10 juta ditambahkan 1 juta dari hasil kreditor sama dengan 11 juta ya. Dan di kepentingan pemiliknya 10 juta tadi dari Elisa sendiri, dan tambahan dana dari kreditor senilai 1 juta ditambah kepentingan pemilik atau salon Elisanya 10 juta. Jadi totalnya sama ya. Akuntansi itu konsepnya harus balance gitu, nggak boleh kanan lebih kiri kurang gitu ya, nggak jadi laporan keuangan kalau gitu, atau laporan keuangan yang salah. Jadi laporan keuangan itu harus benar, urut dan benar. Berikut adalah neraca dari transaksi di atas. Jadi Elisa tadi menyetorkan dananya senilai 10 juta dan di neraca bertambah di sebelah harta, kas bertambah di debit 10 juta. Utang plus modal, utangnya nggak ada ya karena baru satu transaksi dari Elisa sendiri tadi senilai 10 juta gitu. Dan tadi tadi kan ada transaksi dari pihak kreditor ya yang menambahkan dananya. Jadi dana harta ini, kasnya ini bertambah 1 juta, jadi totalnya 11 juta kas. Dan utang plus modal karena tadi kreditor memberikan dananya senilai 1 juta, jadi masuknya di utang 1 juta ditambahkan dengan modal atau ekuitas pemiliknya 10 juta. Jadi totalnya neracanya balance ya. Transaksi 9 slide 9 ya. Berikut adalah neraca dari salon Elisa. Setoran pemilik senilai 10 juta bertambah di kas dan sama dengan modal bertambah juga 10 juta, dan tadi pinjaman uang senilai 1 juta dari pihak kreditor, 1 juta bertambah di harta kas sama dengan utangnya bertambah ya, jadi senilai 1 juta. Jadi totalnya antara kanan dan kiri ini sama 11 juta. Terus menjual jasa tunai. Jadi salon Elisa melakukan
melakukan kegiatan yang menghasilkan uang senilai 600, jadi kasnya bertambah jadi 11.600.000. Sedangkan di kolom utang tetap sama, modalnya jadi bertambah 600 juga, jadi 10.600.000, jadi sama ya, 11.600.000. Menjual jasa kredit. Jadi ini salon Eliza melakukan jasa juga, cuma tidak dibayarkan dari pihak customernya. Jadi kasnya kan tetap sama 11.600.000. Nah, karena itu belum dibayarkan, jadi masuknya ke kolom piutang. Piutangnya bertambah 2 juta ya, senilai jasanya tadi. Utang tetap sama 1 juta, modalnya kalau di utang plus modal itu masuknya tetap langsung ke modalnya, tapi kalau di harta itu masuknya harus ke piutang gitu. Hasilnya balance ya, antara kanan dan kiri totalnya 13.600.000. Dan salon Eliza membayarkan gaji karyawannya sebesar 100.000 rupiah. Jadi karena membayarkan ini 100.000 termasuk beban ya, beban yang dapat mengurangi kas. Jadi 11.600 dikurangi 100.000, jadi totalnya 11.500. Kolom piutang tetap sama, utang tetap sama. Terus karena di salon Eliza membayarkan beban gaji, jadi modalnya berkurang 100.000 juga. Totalnya tetap sama ya, antara kanan dan kiri menjadi 13.500.000. Transaksi ke-5. Pemilik perusahaan menarik uang sejumlah 200.000 untuk kepentingannya pribadi, jadi mengurangi kas ya, senilai 200.000. Jadi totalnya 11.300.000. Utangnya tetap sama, utangnya sama 1 juta, modalnya juga berkurang 200.000 gitu. Ya, berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau lebih. Tentunya banyak kurangnya ya, karena akuntansi itu memang sulit untuk diterangkan secara online seperti ini. Harus diterangkan secara langsung biar bisa ada sesi tanya jawab atau gimana bisa lebih mudah gitu. Pokoknya pada intinya itu, apapun yang mengurangi perusahaan, seperti contohnya beban atau ekuitas pemilik, itu mengurangi kas dari perusahaan. Harta sama dengan kas plus piutang, sama dengan utang plus modal. Di antara keduanya itu harus balance, gak boleh ada yang kurang 1 rupiah pun, harus tetap sama ya. Slide berikutnya, praktekkan Excel. Ya, siapa dosen sudah saya praktekkan kok. Kalau itu sih gampang ya untuk seorang saya yang lulusan SMK akuntansi, ya bukannya sombong, walaupun gak pinter-pinter amat, tapi kan gak goblok-goblok juga gitu tentang akuntansi. Makanan tiap hari Pak, saya 3 tahun. Slide berikutnya ya, sekian terima kasih.
Ini presentasi saya, mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya tadi. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum